Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Faza Arir Kaguyafa. Ya, untuk soal subbab trigonometrik 2 yang pertama, gambarlah daerah R yang dibatasi oleh grafik persamaan yang diberikan dan tunjukkan irisan horizontal yang khas. Temukan volume benda padat yang dihasilkan dengan memutar R mengelilingi sumbu Y. Gitu ya. Sekarang kita gambar X sama dengan Y kuadrat. Ya, dan batasnya X sama dengan 0, Y sama dengan 3 gitu ya. Jadi dibatasi oleh kurva dan garis-garis ini. Gitu. Y-nya sama dengan 3, kan 3 di sini. X sama dengan 0 berarti garis sumbu Y gitu ya. X sama dengan Y kuadrat, ini gitu ya. Betulnya bawahnya juga, tapi kita ambil daerahnya yang bagian atas gitu ya. Karena dibatasi oleh ini. Jadi kita perhatikan bagian atasnya aja. Yang ini tidak perlu gitu ya. Daerahnya yang mana? Yang ini ya. Lalu, tunjukkan irisan horizontal yang khas. Kalau mengelilingi sumbu Y, di ini ya. Untuk menemukan volume benda padat yang dihasilkan, di sini kita gunakan metode cakram. Rumusnya adalah Pi integral A sampai B Fx kuadrat dx gitu ya. Ini kalau misalkan di putaran ini sumbu X gitu ya, atau garis Y sama dengan konstan gitu ya, yang horizontal. Tapi untuk kasus ini, sumbu putarnya itu vertikal. Dan irisan yang kita buat itu horizontal. Jadi kita buat volumenya itu nanti kita buat fungsinya itu dalam Y gitu, dan C sampai D ini adalah batas si Y-nya gitu ya. Jadi kalau metode cakram misalkan sumbu putarnya vertikal, maka kita buat irisannya itu horizontal gitu ya, kebalikannya. Jadi volumenya adalah pi integral, lihat daerahnya di sini dari 0 ya kan, di sini ya sama dengan 0 sampai Y sama dengan 3, berarti integral dari 0 sampai 3 fungsinya apa? X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Berarti fungsi dalam ini itu adalah Y kuadrat. D, Y gitu ya. Jadi kalau misalkan terhadap Y, bentuk ini harus X sama dengan GY. Yang bentuk yang pertama ini, Y sama dengan Fx. Gitu ya. Jadi bentuknya harus X sama dengan atau Y sama dengan gitu ya. Ini dengan Pi integral 0 sampai 3 Y pangkat 4 GY gitu ya. Jadi hasilnya Pi kali integral Y pangkat 4 adalah Y pangkat 5 per 5. Batas yang dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 3 gitu ya. Dengan Pi dikali 3 pangkat 5 per 5 dikurang 0 pangkat 5 per 5 gitu ya. Substitusi Y sama dengan 3 dikurangkan dengan substitusi Y sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah yang dalam ini 243 per 5 dikali Pi. Ya, mari kita coba kerjakan bagian yang B untuk yang nomor satu. Di sini X sama dengan 2 per Y, X sama dengan 0, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 6 gitu ya. Nah, gambar ini gimana? Itu seperti kita gambar Y sama dengan 1 per X gitu ya. Kenapa? Karena X sama dengan 2 per Y ini bisa kita ubah jadi Y sama dengan 2 per X gitu ya. Nah, 2 per X ini gimana? Kalau misalkan kita gambar,
Ya, kita gambar supaya rapih gitu ya. Kalau super X dia begini, gitu ya. Ini, coba kita pakai warna merah. Bedanya dengan 2 per X apa? Oh, bedanya nanti kalau 2 per X dia agak sedikit lebih lebar di bagian sininya gitu ya. Jadi nggak terlalu nempel ke titik asal. Dan sininya juga gitu ya. Bedanya di situ ya. Tapi kalau melihat kelengkungan bentuknya itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi kita gambar, coba bawahnya agak panjang ya. Oke, X sama dengan 0 berarti sumbu Y sama dengan 2, Y sama dengan 6, X sama dengan 2 per Y, berarti kita gambar seperti Y sama dengan 2 per X, kurang lebih begini gitu ya. Daerahnya yang mana? Oh, kalau Y sama dengan dibatasin sama ini juga dibatasin sama ini, berarti daerahnya adalah yang di dalam ini gitu ya. Lalu irisan horizontal yang khas gimana? Oh, gini ya. Kalau daerahnya di situ berarti irisannya seperti ini gitu ya. Kita mengiris bagian dalam daerahnya. Nah, karena di sini kita lihat irisannya selalu menyentuh sumbu Y ya, alias sumbu putarnya. Di sini sumbu putar nih. Oke. Artinya kita gunakan metode cakram gitu ya. Dengan fungsi X sama dengan G, Y ini sama dengan 2 per Y. Gitu ya. Jadi yang fungsi dalam integral yang kita substitusi adalah ini. Jadi volumenya adalah pi integral batas bawahnya 2 sampai atasnya 6, 2 per Y, pangkatkan 2 dy, gitu ya. Ini adalah pi integral 2 sampai 6, 4 per kuadrat dy. Nah, ini lagi integral 4 per Y kuadrat apa gitu ya. Ini adalah pi, ingat-ingat, integral 1 per Y kuadrat dy sama dengan integral Y pangkat min 2 gitu ya. Ini sama dengan min Y pangkat min 1 per min 1. Y pangkat min 1 per min 1 gitu ya. Jadi min 1 per Y. Artinya di sini minus 4 per Y gitu ya. Di sini kita substitusi Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 6 gitu ya. Lalu pi batas atasnya apa? Min 4 per 6 dikurang min 4 per 2. Jadi sama dengan pi min 2 per 3 ditambah 2 gitu ya. Karena ini minus ketemunya jadi plus, bagi 2 per 2 gitu ya. Yang ini hanya sederhanaan saja gitu. Jadi pi dikali ini 4 per 3 ya. Jadi 4 pi per 3 gitu. Ini untuk soal yang bagian back gitu ya. Jadi sama menggunakan metode cakram dan sumbu putarnya masih sumbu Y gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Temukan volume benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 6X dan parabola Y sama dengan X kuadrat mengelilingi sumbu X. Gitu ya. Nanti kita gambar garis dan parabolanya dulu gitu ya. Baru kita tentukan daerahnya yang diputar itu. Y sama dengan 6X dan Y sama dengan 6X kuadrat. Kalau 6X berarti garis seperti ini ya. Dia agak naik. Dan Y sama dengan 6X kuadrat. Di parabolanya agak ini. Nah gitu ya. Di sini ada dua titik potong nih. Di sini dan di sini. Bagaimana cara cari titik potongnya? Kita samakan garis dan parabolanya. Jadi 6X kuadrat sama dengan 6X. 6X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0.
faktorkan 6x dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 gitu. Jadi yang di sini x-nya sama dengan 1. Yang ini 0 gitu ya. Di sini 1. Daerahnya yang ini ya. Di sini sumbu putara adalah sumbu x. Berarti kita buat stripnya begini ya. Nah, apa yang beda dari soal sebelumnya? Kita buka lagi. Nah, kalau soal sebelumnya, irisan horizontal ini selalu menyentuh sumbu putarnya. Di sini kalau kita gambarkan ya. Jadi dia menggunakan metode cakram. Tapi kalau soal yang ini ada bagian-bagian yang ini ada ruangnya nih di sini. Dia tidak langsung menyentuh sumbu putarnya. Makanya kita gunakan metode cincin. Bedanya ya tadi ya, ini ada ruang kosongnya gitu. Dan nanti akan ada pengurangan dua fungsi gitu ya. Secara umum itu rumusnya adalah volume Pi integral A sampai B fx kuadrat dikurang gx kuadrat gitu ya. Dx gitu ya. Karena ini mengelilingi sumbu x. Atau kalau misalkan terhadap sumbu y, fy kuadrat dikurang gy kurang gy kuadrat dy gitu ya. Sebetulnya ini tidak harus selalu terhadap sumbu x, yang ini juga tidak harus terhadap sumbu y. Tapi yang atas ini kita gunakan kalau garis sumbu putarnya itu adalah horizontal. Tapi kalau yang bawah ini, yang terhadap y ini kalau sumbu putarnya vertikal gitu ya. Kalau kita mau menggunakan metode cincin, misalkan diputar terhadap garis x sama dengan 2 gitu ya di sini ya. Nah, ini kalau kita mau gunakan metode cincin atau cakram, tergantung nanti menyentuh sumbu putar atau enggak ya, kita harus mengubah fungsinya dari jadi fungsi dalam y gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini ya di sini. P sama dengan Pi integral dari 0,1. Di sini kalau kita lihat strip hijaunya itu adalah strip yang putih ini dikurangkan dengan strip yang biru ini ya. Nah, yang bu- yang putihnya itu apa? Yang putihnya itu adalah garis Y sama 6x gitu ya. 6x kita kuadratkan ya seperti rumus dikurang fungsi bawahnya yang biru ini adalah menyentuh Y sama dengan 6x kuadrat. Jadi dikurang 6x kuadrat kita kuadratkan lagi dx gitu ya. Jadi volumenya adalah pi integral 0 sampai 1. Ini kita kuadratkan jadi 36x kuadrat dikurang 36 x pangkat 4 dx gitu ya. Ini 36-nya bisa kita keluarkan karena ada di setiap suku ya. 36 pi integral 0 sampai 1 x kuadrat dikurang x pangkat 4 dx gitu ya. Ini sama dengan kali kita integralkan gitu ya. Ini x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 5 per 5. Masukkan batasnya x sama dengan 0, x sama dengan 1 gitu ya. Jadi sebenarnya 36 pi dikali 1/3 dikurang 1/5. Dan kalau kita masukin batasnya 0, nanti hasilnya 0 gitu ya. Jadi ini adalah 36 pi. Yang ini, hasil pecahan ini 5 dikurang 3 bagi 15 gitu ya. Ini sama dengan 36 pi dikali 2/15. Kita bisa sederhanakan ini jadi ini kita bagi 3 jadi 12, kita bagi 3 juga jadi 5. Hasilnya adalah 24 pi per 5. Oke.
Ini volume benda putarnya. Kalau diputar mulainya sumbu X. Ya, sekarang mari kita lanjutkan ke soal nomor tiganya. Sketsalah daerah R yang dibatasi oleh X sama dengan 2, Y sama dengan akar X, dan Y sama dengan X min 2. Lalu tentukan volume benda putarnya jika daerah tersebut diputar mengelilingi garis Y sama dengan minus 1. Ya, seperti biasa kita sketsa. Yang pertama, X sama dengan 2. Gimana gambarnya? Kita ambil X sama dengan 2 misalkan di sini gitu ya. 2, kita tarik garis vertikal. Kalau X sama dengan sesuatu konstan dia pasti vertikal. Kalau X sama dengan 2 berarti vertikal di 2 gitu ya di sini. Ya, kita gambar begini aja lah ya. Sip. Lalu Y sama dengan akar X. Apa ini? Y sama dengan akar X. Kalau kita kuadratin, kita dapat Y kuadrat sama dengan X. Atau ini X sama dengan Y kuadrat. Nah, bedanya apa nih? Gimana gambar ini? Kita tahunya gambarnya Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Jadi yang dikuadratin X-nya, bukan Y-nya. Kalau Y sama dengan X kuadrat kan gambarnya itu dia terbuka ke atas kurvanya ya. Jadi seperti ini. Kalau kita ambil titik di sini 0,0 ya terbuka ke atas gitu ya kurvanya. Nah, tapi kalau X sama dengan Y kuadrat gimana kurvanya? Bedanya kalau misalkan Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Kalau misalkan yang dikuadratkan adalah X-nya, dia terbuka ke atas. Kalau yang dikuadratin Y-nya, X-nya pangkat 1 gitu ya. X sama dengan Y kuadrat, dia kurvanya kebuka ke samping gitu ya. Nah, lalu bedanya apa sama Y sama dengan akar X gitu ya? Ini bedanya apa nih dari yang ini sama yang ini? Bedanya adalah kalau yang pertama Y sama dengan akar X, kita tahu nilai dari akar ini nggak mungkin bernilai negatif. Jadi nilai akar X ini kan dia akan selalu lebih besar sama dengan nol. Maka nilai Y-nya juga pasti akan lebih besar sama dengan nol. Nah, sedangkan kalau X sama dengan Y kuadrat ini ada di daerah yang nilai Y-nya negatif, tapi masih termasuk gitu ya. Karena bener aja kalau X sama dengan Y kuadrat, Y-nya negatif masih terdefinisi gitu ya. X-nya pasti masih positif, walaupun Y-nya negatif. Tapi kalau Y sama dengan akar X, ini harus positif. Nilai akarnya harus positif, dan di dalam akarnya juga harus positif gitu ya. Jadi bedanya adalah di nilai Y-nya. Y-nya nggak boleh negatif gitu ya. Jadi kurvanya kurang lebih sama seperti X sama dengan Y kuadrat, tapi bagian yang negatif kita hapus. Jadi yang tersisa adanya bagian atasnya aja gitu ya. Jadi S sama dengan akar X. Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Bagian bawahnya nggak ada gitu ya. Nah, terakhir Y sama dengan X min 2. Ini garis ya. Nah, kalau garis kita mudahnya cari titik potong. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti 0 sama dengan X min 2. Kita dapat X-nya sama dengan 2 gitu ya. Berarti nanti titik potongnya satunya ada di sini. Gitu ya. Ini berarti 2,0. Lalu kalau di sumbu Y artinya X-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kita dapat Y sama dengan 0 dikurang 2. Ini sama dengan negatif 2 gitu ya. Jadi titiknya adalah X-nya 0, koma Y-nya negatif 2. 0, negatif 2 ya kira-kira ada di sini gitu ya. Misalkan di sini. Tarik garis ini gitu ya. Di sini ada titik potong lagi berarti. Di sini. Nah, daerahnya yang mana? Daerah R-nya. X sama dengan 2 yang ini. Y sama dengan akar X yang ini. Y sama dengan X min 2 berarti yang ini. Nah, yang terapit adalah daerah yang ini nih. Yang putih ini. Nah, daerah R-nya berarti yang dalam ini gitu. Nah, kita kasih tanda hijau aja lah. Kita iris seperti ini. Lalu, daerah ini mau diputar mengelilingi apa?
garis Y sama dengan minus satu. Oh, ini min 2 nih, berarti minus satunya di sini. Y sama dengan minus satu berarti garis horizontal gitu ya. Kita panjangin aja garisnya di sini. Ini Y sama dengan min satu yang jadi sumbu putar gitu ya. Kita tandain di sini sumbu putar. Nah, kita bisa pakai metode cincin nih. Kenapa? Karena kalau tadi kita buat strip vertikal seperti ini dan dia tegak lurus sama sumbu putar, tapi dia tidak langsung menyentuh gitu ya. Di sini pun dia nggak menyentuh gitu. Ingat lagi daerahnya yang di dalam ini. Nah, yang ini ya daerahnya ya. Nah, terus gimana? Kita ingat lagi rumus integral untuk menghitung volume berputar metode cincin gimana? Volume sama dengan pi integral A sampai B fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Nah, fx gx ini apa sih? Nanti kita coba tinjau lagi. Nah, ini kan nggak langsung nyentuh nih. Artinya ada yang dikurangin gitu. Ini strip hijau ini nggak langsung nyentuh. Jadi kita harus tinjau lagi. Gimana? Berarti kita tinjau yang ini. Kita tebelin dikit ya. Kita tinjau yang panjang ini. Dikurangin yang ini. Misalnya kita, nah kita kurangin ini. Karena kan kalau yang strip putih ditambah hijau panjangnya sama dengan yang biru gitu ya. Berarti kalau kita tinjau yang hijau sesuai daerah, berarti yang biru dikurang yang putih. Nah, biru sama putihnya ini nyarinya gimana gitu. Kita cari panjangnya. Panjangnya gimana? Berarti kita tinjau fx. Nih, kita lihat panjang si birunya, si fx-nya gitu ya, yang depannya ya. Di sini panjang dari titik-titik ini ke sini dulu ya, supaya mudah. Sini, ini adalah akar x. Kalau kita ambil sembarang titik di sini, karena dari kurva si y sama dengan akar x ke sumbu x atau y sama dengan 0 jaraknya adalah akar x, gitu ya. Dan dari akar x ini ke sini, berarti gimana? Kita tinjau dari sumbu x ke y sama dengan min 1. Sumbu x ini kan sama aja, y sama dengan 0 ya. Berarti jaraknya adalah 0 ke min 1 jaraknya 1 gitu ya. Jadi fx sama dengan akar x tambah 1. Jadi yang dimaksud adalah panjang si irisan birunya ini. Dari ke sini adalah akar x. Terus bawahnya 1. Kita jumlahin panjangnya jadi akar x tambah 1. Lalu gx-nya gimana? Gx-nya berarti yang putih. Nah, kita tinjau sama seperti tadi. Dari garis ke sumbu x. Ini garis apa? Y sama dengan x min 2. X min 2 ke 0 ya jaraknya x min 2 gitu ya. Jadi dari y sama dengan x min 2 ke y sama dengan 0. Makanya jaraknya adalah x min 2. Tapi ingat, kita maunya ke y sama dengan min 1. Berarti ada tambahan lagi jaraknya 1. Jadi dari x min 2 ini kita tambahin lagi 1. Hasilnya adalah x dikurang 1. Gitu. Berarti fx kuadrat dikurang gx kuadrat adalah akar x tambah 1 kuadrat dikurang x min 1 kuadrat. Ini kita bisa jabarin aja pakai sifat aljabar ya. X ditambah 2 akar x tambah 1 dikurang x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Gitu ya. Jangan lupa tanda kurung ya. Lalu kita bisa hilangkan yang sama. Ini 1 dikurang 1. Ini kan kurang di sini plus ya. Jadi tetap dikurang 1. Jadi yang satu ini hilang. X dikurang negatif 2x jadi 3x gitu ya. Dan di sini minus x kuadrat. Jadi min x kuadrat ditambah 3x. Ini 2x, 2 akar x masih ada. Jadi
tambah 2 akar X, satunya habis gitu ya. Jadi tambah nol. Kita nggak perlu tulis gitu ya. Nah ini buat apa? Ini nanti yang kita masukin ke integral. Lalu apakah kita udah dapat semuanya yang kita butuh? Ingat batasnya A sampai B. Ini adalah batas si X-nya. Kita lihat kirinya udah dapat X-nya 2. Kanannya nggak tahu nih. Ini berapa ini? Nah, berarti kita harus cari. Ini dia titik potongnya di mana? Di kurva Y sama dengan X dan garis Y sama dengan X dikurang 2. Artinya kita perlu cari titik potong. Akar X sama dengan X dikurang 2 gitu ya. Karena titik potongnya di kurva dan garis kita samain. Nah, masih ada akar. Kita kuadratkan kedua ruas. X sama dengan X min 2. Kita kuadratkan. Artinya di sini X sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 4 gitu ya. Ini kalau kita pindah ruas kan kita kurangin X gitu ya di kedua ruas. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 4 gitu ya. Lalu yang kanan ini kita bisa faktorkan. Dia X min 1 dikali X min 4. Hasilnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, jadi kita tahu batas kirinya 2. Nah, yang kita cari batas di sebelah kanan. Kanannya berarti nggak mungkin satu dong. Satu kan di sebelah kirinya. Berarti kita ambil 4 di sini. Berarti batas kanannya adalah 4 yang kita pakai gitu ya. Satunya enggak gitu. Jadi volumenya adalah Pi integral tadi 2 sampai 4 ya. 4 ini baru kita temuin tadi. Awalnya adalah fx kuadrat dikurang gx kuadrat gitu ya. Kalau kita masukin rumus dari awal. Akar x tambah 1 kuadrat dikurang x min 1 kuadrat dx. Nah, bentuk yang dalam ini kan kita udah sederhanain tadi ya. Jadi apa tuh? Jadi V sama dengan Pi integral 2 sampai 4. Bentuknya adalah yang ini. Min X kuadrat tambah 3X tambah 2 akar X. Dx gitu ya, jangan lupa. Jadi volumenya adalah kita integralkan dalamnya min X pangkat 3 per 3 tambah 3X kuadrat per 2 tambah. Nah, ingat integral akar X apa? Integral akar X ini sama aja integral X pangkat setengah gitu ya. Karena akar X. Akar pangkat setengah gitu ya, jangan lupa. Ini sama dengan X pangkat setengah tambah 1 per setengah tambah 1. Artinya X pangkat 3 per 2 per 3 per 2 gitu ya. Ini bisa aku tulis jadi 1/3 per 2 ini jadi 2 per 3. X pangkat 3 per 2 ini bisa disederhanain lagi. Penulisannya jadi X akar X gitu ya. Karena ya ditambah 1 gitu ya. Jadi dikali X. Jadi yang ini karena ada pengali 2 jadi ini kita kali 2 gitu ya. 4/3 X akar X gitu ya. Tadi kita ngerjain integral yang contoh ini cuma akar X. Di sini ada pengali 2 makanya hasilnya kita kali 2 juga. Tadi di sini 2/3 dikali 2 jadi 4/3 gitu ya. Batasnya dari mana? X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4. Gitu ya. Ini kita hapus aja gitu ya yang ini. Nah, supaya kita lebih enak kali ini. Oke. Berarti pi masukin batas atasnya X sama dengan 4 berarti minus 64/3 ya 4/3 ya. Tambah 3 kali 4 kuadrat berapa? 16/2 tambah 4/3 dikali 4. Akar 4 berapa akar 4? 2 ya. Akar 4 itu 2. Jadi kita langsung tulisnya 2. Gitu ya. Nah, kita kurangin sama yang batasnya 2 gitu ya. Yang batas bawahnya. Minus 2/3 berarti 8/3 tambah 3x kuadrat. 2 kuadrat berarti 4 ya. Tambah 4/3 kali 2 akar 2 gitu ya. Kita substitusi aja. X-nya 2. Gitu ya. Nah, ini sama dengan
Pi dikali, kita sederhanain dulu, minus 64/3. Ini tambah berapa ini? Kita bisa coret, ini jadi 8 kali 24 tambah 4 kali 4 16 kali 2 32. Jadi 32/3. Nah ini kurungnya bisa kita buka. Ini minus ketemu minus jadi plus 8/3. Ini min ketemu plus jadi min. Minus. Ini 3 kali bagi 2 ya 6 ya. Bisa kita bagi 2 lagi gitu ya. Lalu terakhir di min sama plus jadi min ya. Minus 4/3 kali 2 akar 2 ya. Jadi 8/3 akar 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa sederhanain. Pi dikali minus 64 tambah 32 tambah 8/3 yang ini ya. Yang pecahannya nggak ada akarnya gitu ya. Kita satuin tambah 24 dikurang 6 dikurang 8 akar 2/3. Yang ini berapa nih? Pi ini minus 24/3 gitu ya. Ini minus 4 tambah 3 tambah 8 ya. Minus 24 ditambah 24 kurang 6 berarti 18 dikurang 8 akar 2/3 gitu ya. Ini hitung seperti biasa nanti dapat Pi dikali ini minus 8 tambah 18 jadi 10 dikurang 8 akar 2/3 gitu ya. Untuk hitung integralnya seperti biasa, tapi yang ribet dari ini adalah kita menentukan fungsi-fungsinya yang akan kita pakai untuk menghitung ini gitu ya. Ini dari strip yang hijau ini kita dapat dari yang biru yaitu akar X tambah 1 kita kuadratkan dikurang yang putih ini kita kuadratkan. Yang putih ini tadi apa? X min 1 gitu ya. Dari X min 2 terus ditambah 1. Makanya kita dapat bentuknya hasilnya akhirnya tadi jadi seperti ini gitu ya. Ya, ini untuk soal nomor 3. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.